Happy Easter! Shalom! This is Pastor Salman and Lani Nalohi from Denver, Colorado, from our home to your home. Yes, and I will welcome you to a very special Passover Easter online service today. And today, my very best good friend, Pastor Willie, are coming from Indonesia, will bringing the message of hope and encouragement to our lives. We also have a special Easter presentation from the lead singers. These are young men and women from Lee University from Cleveland, Tennessee. So we hope that this beautiful and timely Easter worship service will speak the message of truth and beauty and peace to you, especially during this time of worldwide crisis. Please share this video to your friends and family. And God bless you. The measure of my worth, your blood, more than I deserve. Your blood speaks a better word, speaks a better word. Let's sing it. You sing it out with life. It's shouting down the line. Blood of Christ speaks a better word, speaks a better word. Your blood, a robe of righteousness. Your blood, my hope and my defense. Your blood, forever covers me. Oh, forever covers me. Shouting down the light, it echoes through the night. The precious blood of Christ speaks a better word, speaks a better word. It's calling out my name. Oh, and it's breaking every chain. Making all things right. The precious blood of Christ speaks a better word. It speaks a better word. Yes, it does. Yes, it does. You know, they only brought 3 charges against him to crucify him. One, they said, this man loves sinners. The second, he healed on the Sabbath day. And the third, he claimed to be the Son of God. Did ever a man die like Jesus? They first took long leather thongs with steel pellets or lead pellets on the end and beat him across the back until he could hardly stand up. Then they put a crown of thorns on his brow and his face was bleeding. And he dragged and lifted and hauled that cross. And then, on the cross, he said, my God, why hast thou forsaken me? And then he dropped his head and said, it's finished. Yes, they laid him away in a tomb. And when they went out to the tomb that morning, they heard the greatest news the world has ever known. He is not here. He is risen. He's alive. He is not here. Death could not hold him. He has conquered the grave. That's the greatest news the world has ever heard. He's a living Savior. He's alive. Happy Easter! Shalom! This is Pastor Salman and Lani Nalohi from Denver, Colorado, from our home to your home.
Yes, and I will welcome you to a very special Passover Easter online service today. And today, my very best good friend, Pastor Willie Arkauntu from Indonesia, will bringing the message of hope and encouragement to our lives. We also have a special Easter presentation from the lead singers. These are young men and women from Lee University from Cleveland, Tennessee. So we hope that this beautiful and timely Easter worship service will speak the message of truth and beauty and peace to you, especially during this time of worldwide crisis. Please share this video to your friends and family. God bless you. Standing on the clouds, kings and kingdoms will bow down. Every chain will break, broken heart and praise to pray. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah, soaring with power, fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before Him. Every knee will bow before Him. Open up the gates, we bring for the King of Kings. God who comes to save, to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power, and fighting our battle, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before Him. And every knee will bow before Him. Oh, every knee will bow, every tongue confess that He is Lord. Oh, nothing can stop the Lord. Why don't you sing with me? For who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Come on, like you mean it. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? What all you got? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power, fighting our battle, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before. One more time. Our God is the Lamb.
Shalom, sudah dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara jemaat Tuhan yang ada di Denver. Rasanya saya lama sekali terakhir bisa ke sana dan belum kesampaian bisa ke Denver, tapi puji Tuhan saya bisa menjumpai saudara melalui ibadah online ini. Sebelum saya bagian firman Tuhan, ada satu pujian yang saya mau saksikan. Saya teringat 2 bulan kira-kira sebelum tsunami melanda wilayah Aceh di Indonesia dan beberapa wilayah lain. Pada waktu itu saya sedang merenungkan Mazmur 91. Dan khususnya ayat yang ke-7 begitu kuat yang berkata, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku. Pada waktu itulah lagu ini kemudian Tuhan berikan untuk saya tulis. Mungkin sebagian kita sudah sering mendengar atau menyanyikan lagu itu. Dan saya percaya lagu itu pada momen yang pas hari-hari ini untuk kita juga nyanyikan dan perkatakan. Saya mau ajak saudara nyanyikan bersama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Satu kali ada teman saya yang di tengah masalah pergumulan yang dia sedang hadapi, dia kemudian menerjemahkan lagu ini karena dia katakan pas sekali dengan situasi yang sedang dihadapinya dan lagu ini menguatkan dia. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya mau ajak kita nyanyikan bersama-sama. Every day I live, I know you are my God. Every day I live, I know you are my God. I lift my face and look to you, my Lord. Even when the mountains tremble and 1,000 fall, I will stand with you, my Jesus, take my all. Nyanyikan sekali lagi. Every day I live, I know you are my God. I lift my face and look to you, my Lord. Even when the mountains tremble and 1,000 fall, I will stand with you, my Jesus, take my all. I will stand with you, my Jesus, take my all. I will stand with you, my Jesus, take my all. Mari buka hatimu, saya mau berdoa. Bapa, di tengah situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, kami mau memandang kepadamu. We lift our face. Just look to you, Lord. Kami hanya mau memandang kepadamu, sumber pengharapan dan kekuatan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih bisa bersama-sama memuji menyembahmu. Semua karena kemurahan dan kebaikanmu. Dan dalam situasi seperti ini pun kami hanya mau meninggikan dan memuliakan namamu. Terima kasih kalau hari ini kami beribadah juga merayakan Paskah, mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang telah datang dan menebus kami ke dalam dunia. Tuhan, Engkau memberkati semua umat-Mu di rumah-rumah. Nyatakan pesan firman-Mu, isi hati-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Berikan kami semua telinga seorang murid untuk mendengar seperti seorang murid. Dan berikan kepada kami hati yang taat untuk melakukan apa yang Kau firmankan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di rumah-rumah. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, ada satu ayat yang Tuhan ingatkan yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Firman Tuhan dari Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 dan 11. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan seorang yang dipakai Tuhan ini punya satu passion dalam hidup, punya satu kerinduan yang utama yang dia kejar. Apa itu? Dia berkata, yang ku kehendaki mengenal Tuhan. Dalam hal apa? Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya dikatakan aku beroleh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dalam kematiannya dan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara dikasih Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya. Kalau kita tahu kuasa kebangkitan Tuhan, dahsyat, luar biasa. Dan kuasa itu diberikan kepada mereka yang percaya. Mari pikirkan apa yang dimaksud dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati, bangkit. Kematian tidak bisa menghalangi. Saudara dikasih Tuhan, kalau kuasa kebangkitan itu membuat kita diubahkan menjadi baru. Kuasa Tuhan menyertai kita. Bahkan bukan hanya itu, ada otoritas ilahi bagi setiap orang percaya yang dia tahu dan mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Sudah dikasih Tuhan, tapi untuk mengenal kuasa kebangkitan Kristus tidak bisa hanya kita mau, saya mau punya kuasa. Sebagai orang Kristen punya kuasa. Orang sakit saya doain sembuh. Saya minta doa saya dijawab. Kebanyakan kan kita semua senang sekali kalau kita mengalami kuasa itu. Sepertinya sesuatu yang heroik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang orang lain lihat kagum, melihat pelayanan kita, melihat pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. Itu semua kuasa kebangkitan Tuhan. Tapi dengar, kita tidak mungkin mendapatkan kuasa kebangkitan Tuhan tanpa persekutuan dalam penderitaannya. Disinilah banyak orang Kristen tidak pernah mengalami yang namanya, mengenal namanya kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena tidak mau masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya. Kalau kita mau melihat kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam hidup kita, dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam bersosialisasi, orang melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita punya otoritas ilahi. Tapi itu tidak bisa kita alami tanpa yang namanya persekutuan dalam penderitaan Tuhan Yesus. Di Minggu Paskah ini tentu kita diingatkan akan penderitaan Tuhan Yesus. Mulai dari dia dicaci, dia dihina, diludahi. Dia tidak melawan. Itu penderitaan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Persekutuan dalam penderitaan Tuhan Yesus artinya kita ambil bagian. Kalau kita difitnah orang, kita dihina orang, apa kita masih mau balas? Apa kita mau mencaci, membalas caci maki dengan cacian lagi? Saya percaya orang yang demikian, dia tidak mendapatkan persekutuan dalam penderitaan. Persekutuan dalam penderitaan Kristus artinya kita juga melakukan sama. Ketika dihina, dicaci, kita juga diam seperti Tuhan Yesus. Bahkan mengampuni mereka. Saudara, Tuhan Yesus harus menanggung semua sakit kita. Dia dikatakan dia dicambuk, dia didera. Luka-luka sekujur tubuhnya. Itu dilakukannya untuk menanggung segala sakit penyakit kita. Tuhan harus menderita. Mari ingat lagi bagaimana apa yang Tuhan harus perbuat untuk menebus kita. Dia dimahkotai dengan duri. Duri ditancapkan di atas kepalanya. Darah mengalir, darah mengalir. Saudara dikasih Tuhan, itu semua bicara pengorbanan, bicara kasih Tuhan. Kadang kita perlu merelakan kesenangan kita, kita menderita supaya kita menyatakan kasih bagi semua orang. Itu kasih Yesus. Dia menderita untuk kita. Dia memikul salib. Saudara dikasih Tuhan, persekutuan dalam penderitaan Tuhan itu berbicara tentang memikul salib Kristus. Ada satu ayat Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya setiap hari. Ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Barang siapa mau mengikut aku, barang siapa mau menjadi serupa dengan Kristus, maka dikatakan dia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus.
Saudara dikasih Tuhan, adakah kita mau masuk dalam persekutuan dalam penderitaan Tuhan? Menyangkal diri. Kedagingan ini banyak maunya. Menyangkal diri artinya menolak segala kedagingan, menolak segala hawa nafsu, menolak segala keinginan-keinginan diri yang kita tahu bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu pikul salib. Ada harga yang harus dibayar. Supaya kita sungguh-sungguh mendapatkan persekutuan dalam penderitaan Kristus, menjadi serupa dengan Dia, dan kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Oleh karena dosa saudara dan saya, Tuhan Yesus mencurahkan darahnya. Hari ini kalau sudah dengar firman ini, ingat kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau sudah mati buat saya. Darah-Mu dicurahkan buat saya. Saya mau Tuhan, hidup saya juga disucikan. Saya mau makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Supaya saya menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaannya. Mati terhadap dosa. Alkitab juga berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Tuhan Yesus mengalami luka-luka, penderitaan di sekujur tubuhnya. Itu yang disebut bilur-bilur Yesus. Dan kalau kita percaya, oleh bilur-bilur Yesus, kita disembuhkan. Saudara yang sakit, saudara yang lemah, percaya ada kuasa kebangkitan Kristus yang menyembuhkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Hari-hari ini mungkin kita dilanda ketakutan. Tapi dengar, orang yang memiliki kuasa kebangkitan Kristus dalam dirinya, tidak ada ketakutan. Yang ada adalah iman. Seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa sih ketakutan yang terutama ditebar iblis? Ketakutan yang terutama ditebar iblis itu kematian. Tapi orang yang punya pengharapan ada kuasa kebangkitan Kristus, dia lebih daripada pemenang. Dia tetap berdiri, tetap bersuka cita di tengah badai, di tengah tofan. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan akan berkata kepada badai, diamlah, tenanglah. Kuasa kebangkitan Kristus hari-hari ini akan dinyatakan dalam gerejanya. Melalui Paskah ini saya berdoa, saudara juga yang ada di Denver akan dipakai Tuhan jadi saksi Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Berdiri waktu berdoa, bukan sekedar doa memohon minta, tapi doa dengan otoritas. Haleluya. Saya percaya waktu kita berdoa dengan otoritas, sesuatu pasti terjadi. Perubahan pasti terjadi. Mari satukan hati bersama-sama saya berdoa. Bapa dalam surga, kami dari tempat ini, dari rumah masing-masing kami satukan hati kami. Berdoa melepaskan berkat untuk kota Denver. Dalam nama Yesus, kami perkatakan pemulihan terjadi di Denver. Kami perkatakan mujizat terjadi. Anak-anak Tuhan alami mujizat dan kesembuhan. Kami berdoa biar sinar kemuliaan Tuhan turun menerangi Denver, menyembuhkan kota ini, bahkan menyembuhkan seluruh wilayah Amerika dilawat Tuhan. Amerika dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus, biar di tengah goncangan ini ada banyak orang yang bertobat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Berlaksa-laksa orang datang mencari Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu nyata. Kuasa-Mu akan dinyatakan dengan dahsyat dan ajaib kepada banyak orang. Kami juga bersama-sama umat Tuhan yang ada di Denver berdoa memberkati Indonesia. Biar di Indonesia juga ada mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan. Ketika umat Tuhan berdoa, Indonesia juga disembuhkan. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu hari-hari ini. Kami percaya kuasa-Mu di atas segala sesuatu. Mari satukan hati bersama-sama saya katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar ya Yesus. Tuhanku terlebih besar.
Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya mau katakan sama-sama dengan saudara, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan negeriku, pulihkan bangsaku. Angkat tangan kita sama-sama katakan, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan negeriku. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan negeriku. Bapa, kiranya berkat-Mu turun di hari kami merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kami percaya kami semua umat Tuhan mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Waktu kami juga mau menyangkal diri memikul salib dan menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaan, dalam kematiannya. Dan semua umat-Mu alami kemenangan hidup kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin.
in the midst of all these uncertainties and fear and chaos, we can always rely on the hope that is in Christ, that He died for us. And this is the Passover that we all can celebrate and be confident of His goodness and His promises. So let's worship Him, declare His goodness and His promises. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Hallelujah. Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you, make His face shine upon, and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you, He
He is for you, He is for you, He is for you, He is for you. Oh, Amen, Amen, Amen. Thank you, Lord. Amen, Amen, Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Oh, Amen, 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Oh, Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Shalom, church. This is the most unusual Passover ever celebrated in modern world history. We are in the same exact moment when God freed the Israeli from Egypt thousands of years ago. We are in lockdown, surrounded by plagues and the dead spirit also. Kita ada dalam satu perayaan Paskah yang sangat berbeda dengan selama sejarah umat manusia. Kita berada dalam satu situasi yang tepat sama seperti bangsa Israel sewaktu hendak dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan Mesir ribuan tahun yang lalu. Mereka di lockdown di rumah masing-masing, dan kita dikepung oleh wabah epidemik, yaitu roh maut yang bisa merenggut nyawa setiap umat manusia kapan saja jika kita keluar, berada dari luar rumah kita masing-masing. So what is God trying to say to the world now? Apa yang Tuhan sedang mau sampaikan kepada kita hari-hari ini? I have a good news. Ya, saya memiliki berita baik untuk gereja Tuhan hari ini, waktu kita sedang merayakan Paskah kita hari ini, and to the whole world.
The same God that we worship, that freed the Israeli from the slavery and from the death, is the same God that will save us today, His people, from this epidemic. Tuhan yang sama yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan juga roh maut yang bisa merungut mereka, itu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, yang akan membebaskan kita di hari Paskah ini, tahun 2020, dari epidemik yang sedang berada di seluruh muka bumi hari-hari ini. The world changed rapidly, months, weeks, days, and now it changed by hours, probably minutes, yeah. And no one can be sure what will happen tomorrow. Nobody knows. There is no safe place in this world. There is no single government can guarantee about your life and your safety. But I have a good news for you. Jesus can. The world change. Dunia berubah. Segala elemen di dunia, di muka bumi, dalam 3 bulan belakangan ini berubah total semuanya. Ya. Dan berubah dalam hitungan, bukan hanya dalam hitungan bulan atau minggu atau hari, tapi itu berubah dalam hitungan hari, bahkan per jam. Segala sesuatu bisa berubah. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi esok. Dan bahkan tidak ada tempat yang boleh dibilang aman di muka bumi sekarang ini. Bahkan tidak ada satu negara pun, satu pemerintahan pun yang dapat menjamin keselamatan hidup dan kesehatan kita masing-masing. Tapi haleluya, saya ada berita baik hari ini, hari Paskah ini. Yesus dapat melakukannya. Amin, saudara. Jesus can. Matius 24 ayat 35 mengatakan, ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya akan tetap sampai selama-lamanya. Matthew 24:35 says, heaven and earth will pass away, but my words, says Jesus, will never pass away. It means Jesus is the same, God is the same, yesterday, today, and tomorrow, and forever. His word cannot be canceled. His word has the same power thousands of years ago, today, and tomorrow. Langit bumi boleh berlalu, apapun boleh terjadi, badai sebesar apapun dapat menghantam seluruh bumi ini, tapi kita memiliki janji firman Tuhan yang luar biasa. Di hari Paskah ini kita dengar bahwa firman-Nya tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Haleluya, katakan amin, saudara. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Dia tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Janjinya tetap, dulu, sekarang, dan selamanya. Mazmur 91 juga akan tetap terjadi buat hidup Anda dan saya semua. Amin. And 3 days ago, we celebrated His death. We were redeemed. But it doesn't stop there. It doesn't stop 3 days ago. No, something happened today. The Easter, Passover, Paschah. He really died. Yes, Jesus already died. But only for 3 days. And what happened in those 3 days? 1 Corinthians 15:26 says, death has been defeated. 3 hari yang lalu, kita merayakan Jumat Agung, hari kematian penebus kita. Tuhan Yesus kita yang menebus dosa kita semua, seluruh isi bumi. Namun, tidak berhenti sampai 3 hari yang lalu. Hari ini, hari yang sangat luar biasa. Bukan hanya buat kita orang percaya, tapi buat seluruh dunia. Karena Yesus yang 3 hari lalu meninggal, dibunuh, dikubur. Hari ini, pagi ini, dia bangkit dari maut. Dia kalahkan maut.
maut sudah dikalahkan. Itu yang terjadi selama 3 hari. Di dalam kematiannya, dia masuk ke alam maut. Dia mengalahkan, dia meniadakan hukum maut itu, dan dia muncul kembali sebagai pemenang di atas maut, di atas kematian. Itu tertulis dalam seluruh kitab Injil, dalam Matius 28 ayat 1-10. Baca di rumah masing-masing. Dalam kitab Markus 16 ayat 1-8. Dalam kitab Lukas 24 ayat 1-12, dan kitab Yohanes 20 ayat 1-10. It was written in 4 Gospel, Matthew 28 verse 1-10, Mark chapter 16 1-8, and Luke chapter 24 verse 1-12, and John 20 verse 10. It's all written about the resurrection of Jesus Christ in Sunday morning, in the first day of the week. Haleluya. Tuhan tidak pernah berbohong. Injilnya itu benar, ya dan amin. Semua tertulis dan terbukti di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama di minggu ini, yaitu Minggu Paskah. Haleluya, Easter morning. Kita bersama-sama merayakan kemenangan Tuhan. Today, we celebrate His power over death. Everything changed. You know what? Satan was defeated. What we are facing now is the death spirit. From John 10 verse 10. Ya, Tuhan Yesus mengalahkan maut. Hari ini kita rayakan bersama-sama kemenangan. Bukan hanya di dalam kemenangan Tuhan Yesus, tetapi juga dalam kemenangan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yaitu gereja Tuhan. Kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus dari kematian. Dan segala sesuatu berubah hari ini. Setan sudah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Traveling are canceled. Wedding are canceled. Office and schools are canceled. Theaters are dark. Malls are empty. Restaurants and cafes are closed. Even all the churches, mostly they are closed and canceled. There's no service for probably a month, 2 months, we don't know. But the power of the resurrection of Jesus Christ cannot be canceled. Yeah. Traveling di-cancel. Pernikahan, pesta, semua di-cancel. Kantor-kantor dan sekolah-sekolah di-cancel. Bioskop, teater menjadi gelap. Malls tidak ada yang buka. Restoran dan kafe semua tutup. Bahkan gereja-gereja pun semuanya, sebagian besar, pintunya tertutup. Tidak ada kebaktian. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, kita tidak tahu. Tetapi kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus tidak pernah bisa di-cancel, tidak pernah bisa dibatalkan. Haleluya. Itu berita baik untuk kita. Nothing can stop Jesus, even the power of death. Tidak ada yang bisa membatalkan, tidak ada yang bisa menahan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan kuasa kematian pun tidak dapat menahan dia. Karena dia adalah Tuhan atas segalanya. Dia adalah Tuhan atas segala roh. Dia adalah Tuhan, dia berkuasa, bahkan berkuasa di atas roh maut sekalipun. 1 Corinthians 15:26. And the last enemy to be destroyed is death. The last enemy. 1 Korintus 15 ayat 26 mengatakan bahwa musuh yang terakhir yang dikalahkan itu adalah maut. Tidak ada lagi musuh yang lebih besar daripada maut sendiri. Segalanya sudah selesai. Tuhan Yesus kita sudah bangkit mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Anda dan saya adalah orang yang paling diberkati. Karena kita memiliki Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita semua. Church may be empty. So as the tomb of Jesus. Gereja mungkin kosong. Tapi saya mau katakan juga kubur Yesus juga kosong hari ini. Artinya kuasa Yesus tidak bisa dibatasi hanya dengan gedung gereja atau dengan kuburan. Now what happened is the church are without the walls.
Yesus mungkin tidak lagi tergantung atau membutuhkan tembok-tembok gereja untuk memberitakan Injilnya ke segala penjuru dunia. Yesus bisa pakai semua wabah ini untuk membalikan menjadi berkat, untuk menciptakan keadaan di mana segala sesuatu bisa mendengar firman Tuhan, tidak harus melalui gereja, gedung gereja. Anda dan saya adalah gereja itu sendiri. Yang percaya katakan amin, saudara. We are the church. Church may be empty, so as the tomb of Jesus. It means there is a church without wall right now. And Jesus, just as Jesus came into the locked room when the disciples were locked themselves because they're feared, and Jesus came through the wall of fear. Waktu murid-murid berkumpul karena mereka ketakutan, karena mereka dianggap sebagai penyesat-penyesat, mereka berkumpul di satu ruangan, dan tiba-tiba Yesus masuk ke dalam gereja, ke dalam kumpulan orang percaya, menembus tembok. It happened today. Tidak ada tembok yang dapat menghalangi kuasa Yesus untuk masuk ke rumah-rumah, rumah Anda, rumah saya, rumah segala penjuru di dunia. Tidak ada yang dapat membatasi firman Tuhan hari ini. Haleluya. Revival sedang mau terjadi. Amen, church. Fear cannot hold Jesus. If you are in Jesus Christ today, you have no fear. Fear doesn't have place. An enemy cannot lock down the gospel, the good news, because Jesus is alive. Tidak ada tempat ketakutan di dalam hati orang percaya. Karena di dalam kasih-kasih itu mengalahkan semua ketakutan. Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Kalau maut saja dikalahkan, apakah yang tidak dapat dia kalahkan? Amin. Angin ribut, Yesus perintahkan untuk berhenti, dia berhenti. Dan saya percaya virus corona ini pun juga dikalahkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan lebih besar kuasanya. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Amen. The same power that Jesus Christ have had given to us, the church, we having that power and authority to calm down the storm, to stop all this virus in His name. There is power and authority. Everything has to obey the command of Jesus Christ. Gereja Tuhan memiliki kuasa hari-hari ini. Kuasa yang sama yang Tuhan berikan kepada gerejanya, kepada orang percaya untuk menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, mengadakan mujizat, memberhentikan angin ribut, topan dan badai, dan juga termaksud virus COVID-19 hari-hari ini. Semuanya harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. That's the power of the resurrection that Jesus gives to His church. Itulah kuasa kebangkitan yang Tuhan sudah berikan kepada gerejanya hari-hari ini. Even the Bible says, Jesus says, we will do same thing, even bigger thing that Jesus does when He ministry in 3.5 years in Israel. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga akan melakukan hal-hal bahkan yang lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Yesus dulu hanya bisa memberitakan firman-Nya, kabar baik, mengajar dengan jumlah batas orang tertentu. Hari-hari ini gereja Tuhan tidak bisa dibatasi dengan jumlah orang, dengan gedung tembok. Hari-hari ini kita bergerak menggunakan internet ini. Firman diberitakan ke seluruh muka bumi tanpa ada yang bisa membatasinya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan Yesus sudah memakai gerejanya untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan akan masuk dan penetrate ke dalam hati orang-orang, sehingga semua lidah akan mengaku, semua lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan sebelum Dia datang kedua kalinya. Haleluya, church. Inilah kuasa yang diberikan untuk kita. Inilah arti Paskah. This is the meaning of the Passover. This is the meaning of Easter. This is the meaning of the Sunday morning Passover for the whole world, that Jesus is the victory, and that victory is in His church today. We have
the victory of Christ. Kita memiliki kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas kutuk, kemenangan atas kuasa maut sekalipun. Tidak ada yang bisa menahan kuasa Tuhan hari-hari ini. Come on church, bangkitlah. Come on church, raise up, stand up. Ayo bangkit dan beritakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ini. Jangan takut, jangan berdiam diri. Use your mouth, use your energy, use your passion, use your gadget tools, everything to spread this good news. Easter, Sunday morning, Pascha means it's Jesus Christ rose from the dead. Amen. Itulah berita baik hari-hari ini. Spread the good news without the church, without the walls. Use everything you can. Use the internet. Use the Zoom, Facebook, YouTube, Instagram, you name it, everything to spread the good news to the whole world. Now how about you now? Bagaimana dengan Anda hari-hari ini? Ya, Anda semua sudah terbiasa dengan berbagai macam social media. Gunakan itu semua. Gunakan untuk menyampaikan kabar baik sukacita ke seluruh dunia. Pada teman-teman Anda yang belum diselamatkan hari-hari ini, katakan ada pengharapan. Tapi pengharapan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Jesus make it simple for us these days to spread His name and His good news to the world. Anda hari-hari ini, hamba-hamba Tuhan mendapatkan satu impresi betapa mudahnya kita untuk memberitakan kabar baik kepada siapapun juga. The world is so desperate for good news. There is no more good news these days. And the world are so desperate. They are waiting for some good news. The good news is in you today. Be the Bible. Spread the good news today. Jadilah kuat. Bangkit dan jangan takut. Bible itu, firman Tuhan itu ada di dalam hidup Anda. Nyatakan, kabarkan sukacita, kebesaran, kemenangan Paskah ini kepada semua orang. Haleluya. So how about us today? How about you and I today? How about the church today? 1 Corinthians 15 verse 3-7 says, For what I received, I pass on to you as for importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, then he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Peter and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, though the same have fallen asleep. Then he appeared to James and to all the apostles. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dan sudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, yaitu sampai Injil ini ditulis. Dan mereka masih berada dan tetap beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Inilah kebangkitan Yesus. Tapi bagaimana dengan kebangkitan Anda dan saya? Dalam pasal yang sama, ayat 12-19 menuliskan, in the same paragraph, it was written like this from verse 12 to 19. But it is preached that Christ has been raised from the dead. Then how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ hasn't been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that he has raised Christ from the dead, but he did not raise him in the fact that dead are not raised. For in the dead are not raised, then Christ hasn't been raised either. And if Christ hasn't been raised,
your faith is future. You are still in your sins. Then those who are fallen asleep in Christ are totally lost. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitahuan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu dan saya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Tuhan karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai katanya benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian juga binasa orang yang mati dalam Kristus. Jika kalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja, menaruh hanya kepercayaan kita pada Kristus, dengar baik-baik, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi kita bukan orang yang paling malang karena Yesus memang telah bangkit. Kalau Dia tidak bangkit, Anda dan saya percuma, gereja percuma, tidak ada kekuatan dalam Injil Kristus. There is no power if Christ hasn't been raised. Then the church it's been useful. There is no power. There is no truth about the resurrection, but because He was risen from the dead, we have the power and authority. We have the truth. This is the truth. Jesus has risen from the dead. Amen. Bangkitlah dari ketakutan saudara. Bangkitlah dari kekalahan saudara. Bangkitlah dari intimidasi musuh selama ini. Bangkitlah juga dari dosa dan kutuk maut saudara. Come on, raise up. Raise yourself from the fear, from the defeated, from any intimidation. Raise, church. Come on, people of God. Raise from your sin. Walk with God. Walk with God with His victory in your life. Saudara, jika Kristus Yesus tidak mati 3 hari yang lalu dan dikuburkan, Dia tidak bisa membuktikan bahwa Dia bisa menang atas kuasa maut. Beloved, if Jesus hasn't been dead and buried 3 days, He cannot prove that He is God Almighty. He cannot prove that He can defeat death. And this is the point. This is the conclusion. How do you live today? Saudara, inilah penutup firman Tuhan buat saudara hari ini. Di hari Paskah ini. Bagaimana kita harus hidup. Roma 6. Ayatnya ke-3 sampai 11 saya bacakan. If you can open your Bible, read it together with me. Roma 6. Romans chapter 6. Verse 3 to 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah diturut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa,
satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead, though the glory from the Father, we too may live a new life. If we have been united with him, like in this death, we will certainly also be united with him in his resurrection power. For we know that our old self was crucified with him, so that the body of sin might be done away with, and we should no longer be slaves to sin. Because anyone who has died has been freed from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with him. For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. The death he died to sin once for all. But the life he lives to God. In the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Inilah pesan Paskah buat saudara. Matilah bersama dengan Tuhan Yesus. Matikanlah dirimu. Matikanlah sifat lamamu. Matikanlah hidup lamamu. Matikanlah segala dosa dan segala bentuk kejahatan di dalam Kristus Yesus. Kuburkan itu di dalam pertobatan di dalam Tuhan Yesus. Tapi kemudian bangkitlah. Jadilah manusia baru yang penuh dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik. Yesus itulah juru selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa kebangkitan-Mu untuk kami semua. Kami adalah umat percaya. Kami hidup dalam kuasa kebangkitan Paskah itu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari naikkan rohmu kembali. Mari puji-puji dia. Tuhan telah bangkit. Dia menyerahkan musuh-musuhnya. Mari umat Tuhan kita juga bangkit di tempat kudusnya. Bersama-sama kita kalahkan kuasa maut. Haleluya. Mari puji dia. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu
is overthrown. His power has been known. Our God is awesome in His holy way. God is risen. Come on, sing it. God is risen. Come and praise Him. God is risen. Come and worship. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy name. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan lagi, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Jesus, you are awesome, Lord. Praise you. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah waktunya kita memberi. Walaupun mungkin keadaan tidak baik saat ini. Tapi janji Tuhan dalam Mazmur 126 ayat ke-5 dan ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini janji Tuhan untuk saudara dan saya. Mari kita menabur benih, dan kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Selamat memberi. Ada 3 cara kita bisa memberi. Kita bisa masuk online ke website kita melalui credit card, debit card, bank transfer. Yang kedua, saudara bisa teks ke nomor yang akan dicantumkan di sini. Yang ketiga, saudara bisa mengirim cek saudara ke alamat yang akan dicantumkan. Dan kita pegang janji Tuhan. Dia akan memberkati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. God bless you. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita mohonkan syafaat kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Atas kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar, dan biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami untuk kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan biarlah kebangkitan Tuhan boleh menjadi
sesuatu yang berarti di dalam kehidupan kami untuk kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk Indonesia, untuk Presiden Jokowi dan menterinya, begitu juga kepada negara ini, Amerika. Kami mau berdoa untuk Presiden Trump dengan kabinetnya. Tuhan, biarlah kepada pemimpin-pemimpin ini Tuhan berikan hikmat yang daripada surga untuk mereka memimpin negara yang mereka pimpin untuk lebih lagi maju dan mengenal Tuhan lebih lagi lewat anak-anak-Mu yang Kau taruh, yang Kau percayakan di dalam pemerintahan. Bapa, saat ini juga hamba berdoa untuk keadaan saat ini Tuhan, untuk korban daripada virus corona Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang sedang berada di rumah sakit atau di tempat-tempat penampungan Tuhan, juga Tuhan berkati mereka. Tuhan, biarlah Tuhan kami minta belas kasihan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka juga boleh memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur untuk orang-orang yang telah Engkau sembuhkan, yang mereka telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Kau pulih-pulihkan, sukacita mereka boleh melimpah di dalam Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa untuk pendeta pembina kami, Pak Niko, beserta dengan wakil. Biarlah Tuhan berikan hikmat untuk visi-visi yang baru bagi kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk jemaat BIC Denver. Biarlah Tuhan sendiri memberkati, memimpin kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk satu hari minggu-minggu ke depan yang akan kami lewati Tuhan. Biarlah Roh Kudus ambil alih hati kami, pikiran kami, mulut kami, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. And thank you for joining us in this Easter service. And I hope that not only you receive the message of grace and hope, but also you have received the salvation and grace from our Lord Jesus Christ. Amen. We encourage you to stay home and please join our daily activities such as prayer tower, cool, encounter youth meeting, and kids church through Zoom. And if you want to be connected to our community with our WhatsApp group, you can message us and we will walk you through. We'll be streaming live every Sunday morning at 10:30 a.m. Denver time. Please join us from facebook.com/BIC Denver. And that's all for now. Before we dismiss, let's receive God's blessings. Let's receive it. Raise your hands in Jesus' name. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show His favor and give you His peace. Shalom in the name of Jesus. And if you receive it, I'm going to say amen. Have a blessed Easter, Passover, and God bless you. Hallelujah.